Baik, selamat bertemu kembali saudara mahasiswa STM Universitas Islam Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang materi kelistrikan bodi atau wiring diagram yang ada pada kendaraan roda 4 atau mobil. Baik, untuk yang pertama, kita ada beberapa pengertian yang harus kita semua ketahui sebelum mempelajari materi di dalam lagi. Terutama yang di sini adalah, ini semua sistem kelistrikan pada mobil atau bodi kendaraan tujuannya untuk menjamin keamanan dan kenikmatan saat berkendara, di mana safety dari sistem kelistrikan kendaraan roda 4 ini akan lebih ribet atau lebih kompleks daripada kendaraan roda 2. Tentunya ini selanjutnya di kelistrikan bodi juga terdapat jaringan kabel-kabel, di mana untuk jaringan ini akan menghubungkan antara satu rangkaian dengan rangkaian lainnya, atau berasal dari input diproses lagi dan dilanjutkan dengan output dari sistem kelistrikannya. Nah, di sini ada wiring harness, jadi dari beberapa komponen. Yang pertama ada kabel, terus komponen penghubung seperti junction box, relay box, terus konektor, baut massa. Terus selanjutnya juga ada beberapa komponen pelindung dari unit kelistrikan yang ada dalam sebuah kendaraan. Tentunya kita memerlukan sekring atau fuse, terus yang kedua ada possible link, terus yang ketiga ada circuit breaker. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa tempat atau junction blocks ya, di mana ini tempat atau box tempat relay dan fuse berada, atau kita seringnya sebutnya kotak fuse atau kotak relay. Nah, di sini ada beberapa part, terutama untuk relay ini yang ada di dashboard ya. Ini yang ada pada kabin atau ruang mesin di bawah kap mesin. Terus satu lagi ada junction box yang ada di bawah dari setir. Terus di samping kiri juga biasanya ada kendaraan, ada satu lagi junction box yang digunakan untuk sistem AC atau air conditioner. Ada di bawah atau di depan posisi jok pembonceng atau di bagian kiri dari pengemudi. Misalnya di sini ada connecting parts. Di sini ada beberapa macam connecting ya. Ada male sama female atau konektor laki-laki dan perempuan, di mana ini konektor akan dihubungkan jadi satu sehingga daya hubung atau safety-nya akan menjadi lebih aman daripada kita langsung menghubungkan antara kabel satu dengan kabel yang lainnya, karena risiko terjadi short atau korsleting jika kabel langsung dihubungkan begitu saja akan lebih besar terjadi risikonya. Jadi kita menggunakan soket. Ya, terus di sini ada beberapa macam junction ya atau sambungan. Ini yang di bawah untuk sambungan dari fitting lampu. Terus juga kita membuka sambungan untuk massa di sini ya. Pakai washer sama pakai gaul. Oke, next. Nah, di sini kita ada fuse ya, fuse dengan relay. Ini ada fuse menggunakan tipe gepeng atau tipe glide ya. Glide atau dengan istilah lain sekring kotak ya kalau sekarang ya, sekring kotak atau sekring gepeng. Terus di sini ada juga yang tipenya cartridge atau yang masih menggunakan seperti sekring pada rumahan. Nah, di sini seperti tabung ya. Ini kalau saya rasa untuk yang sekarang lebih praktis menggunakan glide type atau yang sekring ya gepeng seperti ini. Nah, untuk sekring juga di sini ada penomoran ya. Yang nomor di atas ini menandakan kemampuan dari sekring untuk menampung jumlah ampere dari satu unit kelistrikan. Contoh untuk EV, kita memerlukan sekring dengan kuantitas ampere itu 15 ampere pada mobil Daihatsu Xenia atau Toyota Avanza. Jadi semisal kita mengalami troubleshooting di sekring, contohnya saja saat kita on-kan mobil, ya lampu di dashboard bisa nyala, tapi check engine-nya tidak kelihatan sama sekali. Terus kita starter dan ternyata mobilnya tidak bisa hidup. Dapat dipastikan kita ada masalah pada unit sekringnya. Kita cek dulu apakah sekringnya itu masih hidup. Ya, setelah dari sekring dan setelah pengecekan juga sekringnya ternyata masih oke ya, atau masih sehat, dilanjutkan dengan pengecekan relay.
Ini dua komponen yang sangat vital. Biasanya orang-orang awam itu kesusahan untuk mencari troubleshooting, terutama engine yang sudah menggunakan electronic fuel injection atau EFI. Nah, jadi kita perlu melakukan pengecekan, dan sebelum melakukan pengecekan kita harus tahu wiring harness-nya itu bagaimana sih. Oh, mobil ini rangkaiannya seperti apa. Oke, ini yang sekring ya. Selanjutnya di sini ada relay. Ini tipenya cartridge. Terus yang selanjutnya ada tipe link. Nah, di mana ini sering kita temui, di mana untuk yang tipenya cartridge ini atasnya transparan. Jadi kita bisa langsung melihat dari atas apakah relaynya putus ataupun relaynya masih baik. Untuk link, ya, itu yang tipe link kita memerlukan pengecekan lebih dalam lagi. Kita harus membuka covernya, kita cek apakah linknya ini masih terhubung atau terputus. Untuk sampelnya kita menggunakan multitester atau suspend DC untuk mengetahui apakah ini masih terhubung atau tidak. Oke, yang ini ya, ada pengklasifikasian dari fuse dengan relay ya. Ini yang tipe blade. Ini yang di atas tadi saya bilang. Yang atas kodenya ini untuk kapasitinya dalam bentuk ampere. Terus yang plastik transparan namanya housing atau rumah dari fuse. Nah, terus ada lagi fusible portion atau fusible portion. Di dalamnya ada kawat yang menghubungkan antara sudut satu dengan sudut yang lainnya, atau terminal satu dengan terminal lain. Kita bisa melihat dengan mata kosong atau secara visual apakah fuse-nya masih terhubung atau tidak. Dilihat dari fusible portion-nya ini masih terhubung atau tidak. Dan misalnya ini sudah kelihatan terputus, maka kita harus melakukan proses penggantian fuse-nya. Satu lagi kita bisa menggunakan suspend DC tadi ya. Satu lagi kita bisa menggunakan multitester tentunya untuk mengetahui apakah fuse-nya ini masih terhubung atau tidak. Selanjutnya ada cartridge nih ya. Oke, yang atas juga sama, dari covernya atau tutupnya ada kapasiti ampere-nya, terus portion-nya. Nah, di sini yang paling bawah ada identifikasi. Nah, ini ya. Ada pengklasifikasian antara kapasiti dengan color-nya. Contoh di sini kapasitinya 5 ampere. Di sini untuk color-nya atau warnanya yaitu yellowish brown, ke kuning ke kecoklatan. Terus ini aja. Ya, ini saya sebutkan tadi contoh untuk fuse EV 15 ampere itu dengan warna blue atau biru. Selanjutnya ada 20 ampere warnanya yellow, 25 clear atau bening, 30 warnanya hijau. Untuk yang pakainya fusible link, ini pakainya kapasiti 30 ampere warnanya pink, 40 green, 50 red, 60 yellow, black, and blue ya, 100 ampere. Jadi kalau semisal saudara mahasiswa semua masih bingung, oh ini warnanya apa? Terus kapasitinya berapa? Saya dilihat dari sini tabelnya. Kita bisa pelajari sama-sama. Oh ini kapasitinya 15 ampere, berarti warnanya harus biru. Misal nanti ada ujian di SMK itu biasanya kan ada UKK itu ya, atau ujian kompetensi keahlian yang sebelum kelas 3 menempuh ujian akhir. Nah, itu biasanya ada troubleshooting dari guru mensiasati.